mulih sangoni beras 2 kilo, gowo kambil karo gowo janganan uang 10.000 setiap minggu. Kalau mondok itu jangan cari pinter, jangan cari kitab yang banyak, tapi carilah barokah. Seperti itu. Nah, seneng pondok itu ora usah norno. Sing penting awakmu ora ketinggalan jamaah karo Romo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya, teman-temanku semuanya, bola-bola semua di mana-mana berada, senang menyapa Anda kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Baik teman-teman semuanya, di manapun Anda berada, pada pertemuan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Orang-orang memanggil beliau adalah Gus Gulam, cuma beliau lebih senang dipanggil Kek Gulam. Baik, untuk pembacaan kirim doa akan dipimpin oleh Kek Gulam yang sangat luar biasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa tuh? Wa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama, Suson muassis Nahdlatul Ulama Blitar Raya, Suson Bapak Mahbub Junaidi, Bapak Andre Dewanto, Bapak Abdul Aziz, Haji Abdullah Wong, Mbah Yai Ali Sotik Munut, Mbah Yai Abdul Jalil Tulungagung, Mbah Yai Mustaqim Tulungagung, Mbah Yai Muhammad Hafid Syafi'i Telogo Blitar, wa sulihim wa fuhim syaikhilahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pada perbincangan selanjutnya tentang bagaimana mondok itu dan suasana di pondok serta golek apa mondok gue gitu ya. Lanjut Pak, Kak Gulam, bagaimana jenengan kok lebih memilih mondok? Jadi nek apa nento di pondok itu? Oh nyatanya ya, nanti tidak sekolah Jawa mondok itu nggak begitu menarik amat sih. Monggo silahkan supaya nanti ada gambaran sahabat-sahabat atau teman-teman di luar sana yang alasan-alasan mondok jadi lebih semangat mondok gitu. Jadi kalau alasan mondok, aku ndak ada alasan blas. Jangan ndak punya alasan sama sekali. Kenapa? Karena dari awal memang nggak punya cita-cita mondok itu, dan ndak punya sama sekali. Jadi dari kecil SD SMP SMA itu blas Mengalir begitu saja. Nggak punya cita-cita atau bayangan mondok itu, nggak punya. Lebih kepada takut sih sebenarnya. Jadi malas saja lihat cerita teman-teman itu mondok harus hafalan, kemudian jadwal ketat, malam harus bangun, rutinan sholat tahajud atau ya dan lain-lain. Terus kemudian yang paling penting mangan ndak iso tanduk dijatah jan wis takut saya wis. Itu suatu bayangannya sing yang ndak sudah. Itu jadi seperti itu. Jadi lebih kepada memang dipaksa memang sama bapak itu. Jadi itu pun sudah selesai aliyah, selesai SMA itu suruh mondok nyambi kuliah. Jadi bukan kuliah nyambi mondok ya. Ini jadi penting untuk kita semua. Jadi lebih tepatnya mondok sambil kuliah. Fokusnya di pondok, kuliahnya nomor 2 sampai itu. Jadi ternyata mondok itu yang berperan itu yang sepah. Mondok sini. Ya setelah di anak di pondok nih. Jadi wong apa? Setelah mana tuh aku penak. Pondok itu, anakmu pondok no, tenang. Mana tuh aku ya? Dong pora. Main. Jadi kemudian ini Jadi saya mondok itu ada 2 sesi. Yang pertama itu hanya 1 tahun. Itu karena dipaksa itu tadi. Akhirnya lebih memilih untuk menyelesaikan
kuliah, walaupun kuliahnya juga nggak selesai tiba. Itu yang apa namanya, yang ya perjalanan hidup saya lah ya. Proses ya. Nah, proses. Jadi yang awal itu 1 tahun. Ya kalau dipikir sekarang, kalau saya ingat-ingat itu ya apa namanya perjalanan hidup saya pada waktu itu ya agak lucu juga sih. Wis gede, wis tua, umur setelah selesai aliyah itu sekitar umur 17, 18 ya. Jadi kalau berangkat ke pondok itu, sampai di pondok saya itu sembunyi-sembunyi itu nangis, brebes ya. Orang kok nangis baten ndak brebes karena ya memang ndak kerasan itu loh. Jenenge wong dipaksa piye nah. Nah itu seperti itu. Tapi ya kemudian ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan bukan dinikmati, dilakoni. Dinikmati kan enak, nikmat. Iki dilakoni, jadi kepaksa pun dilakoni. Dan untungnya di pondok, jadi pondok saya itu pondok Telogo ya, Telogo Kanigoro itu pondok ya Blitar, pondok Mambaul Hidayah. Jadi bukan yang selatan, itu pondok Al Muslihun itu beda. Jadi yang utara yang pondoknya mewah, mepet sawah. Mepet sawah itu di situ. Terus kemudian apa namanya, di awal alhamdulillah karena memang di pondok itu santrinya tidak banyak, sekitar 60 orang. Yang unik itu saya alami selama 5 tahun pondok itu, ya santrinya nggak lebih 60, kalau kurang tidak banyak, lebih juga tidak banyak. Kalau istiqomah itu ya. Saya kurang tahu mungkin bagian dari apa namanya ya, mungkin karomahnya para masyayikh, para kiai. Jadi kalau ada yang masuk itu pasti ada yang keluar. Terus kemudian kalau itu ada rumus yang nih, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau ngomong rumus semua kehidupan kan ngono gitu. Aku nggak berani menyimpulkan Mas ya, tapi kalau ngomong kehidupan oke lah, iya itu rumus. Tapi ya mungkin ada benarnya. Jadi jumlahnya segitu, kalau ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi keluar masuk itu enak. Keluar masuk Ini langsung respon aja. Kayak konsep dipaksa tadi ya. Kayak masuk terpaksa ya atau konsep dipaksa itu saya khawatir jangan-jangan korban pemerkosaan itu awalnya dipaksa yo celok-celok Pak Hansip bos saya sip itu jangan seperti itu. Ngawur. Awalnya celok-celok Hansip Selesai. Ya kalau saya lanjutkan cerita ya, jadi itu terus kemudian setahun keluar, terus kemudian kuliah iso gadulane timbang kuliah. Nah kemudian setelah itu balik lagi ke pondok itu karena mungkin kuliah wis sumpek hawane, apa namanya, terlalu banyak pikiran, akhirnya terlalu banyak pikiran, mus mentok, akhirnya kembali lagi ke pondok. Nah yang saya ingat betul dan saya berterima kasih pada teman-teman saya yang pada waktu itu mampir di kosan. Satu Mas Anton, matur nuwun banget Mas ya. Mas Anton, assalamualaikum. Beliau asli Jakarta, kelahiran Jakarta, terus sekarang tempat tinggal di Indarjo Talun kita. Yang kedua Mas, lebih tepatnya sekarang Kiai Masrur ya, umurnya seumuran saya sih. Assalamualaikum Kiai Masrur. Sekarang beliau sekretaris MWJNU Samben Kabupaten Blitar. Itu yang saya ingat betul dan saya matur nuwun banget kepada beliau berdua. Itu terus kemudian yang berikutnya Pak Ustadz Zainuddin, itu mustahik atau wali kelas ya. Kalau di pondok itu lebih dikenal istilah mustahik ya, kalau di sekolah itu wali kelas. Itu wali kelas saya pertama pada waktu masuk awal. Beliau orangnya tenang, sabar, pol Mas Wabai Mas. Jadi saya belum pernah lihat beliau marah, itu belum pernah. Itu kemudian Pak Abdul Basit, itu beliau santri juga, beliau ustadz saya, wali kelas saya yang pada waktu masuk kedua, jadi sampai selesai. Beliau aslinya Jombang, matur nuwun Pak Basit.
tas semuanya. Semuanya yo mbiyen yo diopeni barang. Tekan nyambut gawe belajar kerja itu pada beliau sekarang beliau menjadi bos bengkel las dan alhamdulillah sukses. Terus muga-muga tambah sukses terus. Amin. Tambah Salam sukses sehat. terus gendang gaji. Amin. Itu terus kemudian yang ketiga Pak Husnuddin. Beliau sekarang di Kota Blitar tempat tinggalnya. Ya, beliau yang ngajari saya bagaimana saya pelan-pelan sedikit-sedikit bisa baca kitab kuning itu Pak Husnuddin. Terima kasih dan semuanya saja teman-teman santri siapapun itu yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu karena saya pikir semuanya berjasa. Ya. Anda nggak pernah punya cerita tentang seneng karo santriwati pada anu jenengan pada itu? Ndak penak buka hati. Ya. Jadi kalau pondok pesantrennya Mbak Yai itu Romo Yai Pondok Pesantren Mampel Hidayah Telugu itu fokusnya kepada santri putra sebenarnya. Di santri putrinya itu hanya berapa orang itu. Enten mboten santri putrine. Ada. Tapi enggak banyak, hanya beberapa orang. Kenal tapi nggih. Ya gimana ya, jadi ya kenal sih kenal, tapi kan kenal jarak jauh karena ada sekat. Jadi pondok itu kan ada sekat antara laki-laki perempuan itu kan disekat. Gene sing nglanggar kenalan kan gene ya. Ya ada, masih ada. Kok ada bentar mlebu. Kalau saya pribadi sih ini serius. Saya nggak ada terutama yang dekat dengan santriwati itu nggak ada. Karena yo piye tau mondok tau kuliah sing bening nang jaba oke, dadi nang kono mung cah pira ndak ada pilihane. Ndak sombong, tapi memang ya kondisinya begitu. Jadi kalau sampai istilah cinlok dan sebagainya alhamdulillah ndak. Terus nakale sampe ning pondok iki nyapa? Ini menarik. Jadi apa namanya? Pondok itu santrinya ya segitu ya 60-an dan rata-ratanya orang-orang Blitar ya dari luar kota ada, dari Sumatera juga ada, tapi hanya beberapa orang. Nah kebetulan rumah saya kan dekat, jadi hanya 10 kilo dan dulu itu saya pulang pergi itu naik sepeda ontel. Kenapa naik sepeda ontel? Yo duwene kuwi, motor ndak duwe. Terus terang. Sepeda ontel sinten? Kok mae pange malah digowo ora pamit. Jadi ini serius Mas ya. Jadi pada waktu saya mondok itu di rumah itu hanya ada sepeda ontel itu satu. Nah kemudian ada teman bapak itu minjami sepeda ontel buat saya pakai. Itu memang dipinjamkan. Jadi memang kondisinya memang sangat apa ya, gak enak ngono lho. Beda gak enak. Nah itu yang saya pakai kemudian pulang pergi. Nah ngomong nakal ya balik nek. Saya itu orangnya bosenan. Jadi di aturan pondok itu setiap sebulan sekali itu baru diperbolehkan pulang. Atau kalau enggak kuat-kuatin ngempet itu hanya 2 minggu sekali. Nah karena saya itu bosan setiap minggu ya pulang. Jadi Kamis sore itu kan malam Jumat kan kegiatan pondok, ngaji kan libur ya kita bayangkan di sekolah minggu libur lah seperti itu. Itu saya mesti pulang. Terus tidak tahu pamit. Wes pokoknya mulai sampai ustaz saya itu hafal. Pulangnya dhewean apa kalih rencang niku? Kadang sendiri, kadang sama teman. Ngapunten, kowe gak ada rencang. Nah, jadi waktu mulai nggawa kanca-kancane. iya. Terus mergo ning omah iki ora ana apa-apa. Akhirnya belah mentok ibuke. Lah, ibuke akhirnya bingung, lha iki mentok yang ngremin ndok. Mama Terus yang kalian apa? Iki sing ngremin ndok. Kita pondok ya enak cerita utama itu. Nah, ini saya lanjutkan. Ini belum. Jadi itu akhirnya ini
karena setiap minggu pulang akhirnya kan ya melanggar aturan dan itu pasti dihukum. Hukumannya itu membersihkan bersihkan kamar mandi ya, kamar mandi. Jangan bayangkan kamar mandi sing jenis keramik dan sebagainya pakai kloset, ndak enak. Kamar mandinya pondok, apalagi pondok yang sederhana ya, saya bilang sederhana. Ya wes kayak kereta api. Jadi ada gerbong tempat duduk satu-satu. Jadi kalau sambil di kamar mandi sambil jongkok sambil rokokan jagongan arokan itu biasa, itu hiburan. Nah, ma'atul udud. Ya itu. Nah, ya yang unik begitu. Jadi setiap Jumat pulang, setiap Kamis sore pulang, Jumat sore ya sudah kembali lagi ke pondok. Nah, karena pasti ada hukuman Sabtu pagi, saya mesti bangun pagi langsung ngresiki jeding. Itu yang saya lakukan tanpa diperintah, tanpa diingatkan. Itu yang saya lakukan unik. Nah, kembali lagi bahasanya lebih tepat menikmati itu tadi Mas Ijab. Itu menikmati betul saya itu. Walaupun kondisinya sangat kekurangan. Saya ki bayangno tahun 2006. Saya tak bayangin sih. Iya, 2006 itu kanca-kanca duwe HP ramene BBM ya. Saya ramene BBM. Saya itu enggak punya. Montore orang duwe. Mulih sangoni beras 2 kilo, gowo kambil karo nggowo janganan uang 10.000 setiap minggu. Setiap minggu itu rokoknya kangelan temenan. Mas ya, masak sendiri. Dan masa itu jangan bayangkan pakai gas, enggak pakai kayu. Cetek geni dhewe. Tapi pelajaran menarik itu gini, sahabat-sahabat semuanya. Ngresiki WC itu ada pelajaran menarik di situ. Pelajaran menariknya apa? Misalkan jenengan itu anak buah Gus Gulam ya, kemudian jenengan ditugasi khusus ngresiki WC. Ngresiki WC itu oleh, neng cinta nang WC ku sing ora oleh. Artinya apa? Ketika dunya kuwi oleh, neng seneng nang dunya kuwi sing jirine gak pate oleh, yo ora oleh ngono ae. Jadi nang pondok itu kadang ya menarik ya. Kenapa di pondok itu banyak cerita, kalau dibongkar itu luar biasa sekali. Masak dewe di pondok itu mencetak mendidik santri-santri itu mandiri, masak dewe, umbah-umbah dewe, saro dewe lah, saro serba sendiri, mencetak untuk mandiri memang sebenarnya di pondok itu. Yo sok-sok yo bahasanya nyolong kangkung itu ya muka-muka dimakfu. Ngomongnya nyolongnya menarik. Jadi saya itu dulu jadi hobinya kalau suruh hafalan, bukan hobi ya, kebiasaan saya itu kalau hafalan itu mesti cari tempat yang sepi. Nah kemudian karena di lingkungan pondok walaupun sedikit orang itu, kalau di kamar di godaan itu masih agak ramai bisnis, saya mesti ke belakang itu, ke pekarangan atau apa istilahnya, kalau orang-orang Blitar itu mengistilahkan tegalan. Itu. Dan di sana itu ada pohon durian dan ada pohon rambutan. Dilalah rambutan ini rambutan penjahit jan enak guys. Siang-siang setelah selesai sekolah diniyah ya, sekolah pondok itu biasa langsung teman-teman itu kan biasanya tidur kailulah, jadi tidur siang sebentar itu. Nah saya mesti di situ hafalan untuk setoran nomor setoran agaman. Jadi kalau Imriti sampai Alfiah itu kan mesti ditarget setiap minggu itu harus sekian puluh bait kan begitu kan. Nah sekian puluh nagam. Nah saya mesti hafalannya itu menyendiri di belakang. Nanti lala kersane ngalah pas kuwi luwe ora trimo luwe keluwen lebih tepatnya ya. Keluwen yang guritan di Tegalan itu dilala rambutannya pas mateng ya wes mojo sambil hafalan ketok rana uang dan ndak tinggi buahnya itu ndak tinggi ya, semetek sak dompol itu satu rambutannya sapa
Alhamdulillah rambutannya bunyai. Bukan milik orang lain, rambutan bunyai gitu. Itu jadi ya sudah sak dompol itulah sambil hafalan sambil mojo nggak ada orang lewat ya sambil makan itu cukup sampai sore dan itu dari pagi belum sarapan dan alhamdulillah ya sehat hingga kena asam lambung dan sebagainya. Geragas ternyata geragas itu menyehatkan. Itu. Dan selain geragas menyehatkan, biji buah rambutan itu digoreng, dibikin kopi, campuran kopi itu mengobati diantaranya asam urat atau kolesterol dan gula darah. Itu bisa diantara obatnya ya biji rambutan itu dikerengseng, digoreng, dibikin kopi, dicampurin kopi. Oke, teman-teman, ini ada kopi menarik ya ini. Produknya dari sahabat kita alumni pesantren juga yang ini hasil. Jadi banyak teman-teman pesantren itu mandiri seperti ini. Ini karya teman pesantren namanya Miftahul Huda. Halo Sahabat Mas Kadut. Sahabat Kadut Miftahul Huda. Terima kasih kopinya. Ya, walaupun umbas iki. Walaupun umbas ora capratu. Tapi ya, dan ini kalian yang mau beli silahkan menghubungi Mas Kadut. Nomor HP-nya juga ada 0857, nanti dicantumkan di bawah ini. Kopinya enak. Kopinya campuran antara Robusta dan Arabica. Enak kopinya. Baik, seputar kopi itu tadi ya kalau mau beli ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengalaman beliau mondok dan nanti akan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Monggo. Ya, jadi yang menarik ya cerita berikutnya itu alhamdulillah saya kurang lebih mungkin 1 tahun ya bisa itu apa namanya istilahnya wudhu batal itu istilahnya apa Thomas? Lali ya, jadi setiap kali batal kita wudhu Melakukan wudhu. melakukan wudhu dai wudhu kalau nggak salah itu terus kemudian yang berikutnya jadi Mbak Romo Yai Habib Syafi itu setiap kali puasa kalau nggak salah pondok Ramadan atau apa itu mesti mengijazahkan ya Allah lali namanya itu yang kitab itu Dalail Khairat. Nah, itu terus kemudian yang menarik juga ini dari pesan beberapa ustadz saya ya, beberapa ustadz dan beberapa kiai itu yang paling saya ingat itu kemudian saya ringkas dan kata-katanya yang menurut saya pas itu daunnya Yai Jamal. Jadi kalau mondok itu jangan cari pinter, jangan cari kitab yang banyak, tapi carilah barokah seperti itu. Nah, kemudian pesan bapak saya ini khusus pada saya, pesan bapak itu senang pondok itu ora usah norno, sing penting awakmu ora ketinggalan jamaah karo Romo Yai. Nah itu yang alhamdulillah saya lupa waktunya, tapi alhamdulillah sampai beberapa waktu agak lama selama di pondok itu saya bisa Yuski paringi Gusti Allah kabeh yaitu diparingi kuat untuk ikut berjamaah dengan Romo Yai. Saya menjadi saksi bahwa beliau itu dengan pokok mondok kalau berkah kiai ini ya urip iki jan ramah kakak pokoknya. Hari ini beliau luar biasa. Itu motivasinya dan sahabat sekalian masih banyak cerita yang belum terungkap karena keterbatasannya waktu. Saya mohon maaf, nanti kita bisa sambung kembali pada sesi dan kesempatan yang sama, tentu dalam keadaan yang berbeda. Tapi jangan lupa jenengan wis umur seumuran saya duwe anak sudah mondok. No. Dong ora. Sudah mondok ya, pondoknya. Jompora iki. Wis to ora rugi mondokne anak itu, dan mondokne anak itu ya suatu investasi ke depan.
nek awakmu mati sampai hindungane sing sregep ya beranak ngono lho dang apa ora. Oke, terima kasih sahabat semua telah hadir, telah singgah di channel ini, dan jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng yang ada di bawah ini supaya sampai adalah orang pertama yang mendapat notifikasi video baru dari Simpul Ngopi. Siap. Saya banyak salahnya, teman-teman salahnya, dan di tema ini kalau ada kesamaan cerita jangan komen di bawah ini. Kalau ada hal-hal yang kurang pas jangan komen di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mondok.